17 nomor 3. Apa Sal? Sal. Sal, bisa kau lanjut ke narasi Sal, dimulai dari Bisa. paparkan siapa Yesus, siapa Allah yang benar ya. Iya. Aku ada tamu. Ya nggak apa-apa bang. Sebelumnya bang Roni, sebelumnya tuh kan ada di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Apa sih menurut Yesus yang kekal itu? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku. Aku ini siapa? Yesus Kristus kan? Yesus Kristus yang Engkau utus. Di situ Yesus sebagai utusan atau Tuhan? Apakah kalimat utusan sama mengutus itu sama atau tidak? Mengutus atau diutus itu kalimatnya berbeda bang. Nah, kalau berbeda lantas kenapa abang masih menuhankan Yesus? Bukan Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwasan mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya mau lihat buktinya dulu bang, soalnya saya nggak pernah. Selama kami di gereja itu nggak pernah sampai ke situ pembahasannya. Nah, itulah karena nggak disampaikan. Sebelumnya kita buka di sini ya. Ya, soalnya nggak pernah disampaikan itu bang. Nggak apa-apa bang. Pertama Yohanes 3:16. Nah ini kan menurut Yesus nih. Apa sih hidup yang kekal itu menurut Yesus? 16 ya kan? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal setiap supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bang. Ini hidup yang kekal apa menurut Yesus bang? Nah hidup yang kekal itu 17:3 bang. Yohanes 17:3 nih. Inilah hidup yang kekal itu. Nyambung nggak bang? Iya betul. Inilah hidup yang kekal itu menurut Yesus, bukan menurut si Paulus, Yohanes, Markus dan lain enggak. Ini menurut Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa? Engkau itu dia maksudnya gitu. Bapa, Tuhan, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau abang bilang Yesus itu Tuhan berarti setara dengan Bapa. Sementara di sini dia sebagai utusan sama yang mengutus. Apakah kalimat utusan sama mengutus itu sama? Tidak, seperti abang bilang tadi. Di mana itu tertulis? Di Yohanes 13:16. Yohanes 13:16 nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus sebagai hamba itu tidak bang? Kalau begitu sebagai hamba dia itu. Nah, tertulis juga di perikop di Matius 12. Tertulis kan di sini jelas nih perikopnya nih, Matius 12 nih. Nah, Yesus apa nih bang tulisannya? Yesus. Berarti setara nggak sama Tuhan tadi? Tidak bang. Nah, Setara bang. jadi dasar landasan Bang Faruk menyampaikan itu menggunakan data bang, tidak asumsi bang. Begitu. Jadi apa sih menurut daripada keimanan abang? Coba abang jelaskan bagaimana bisa abang sehingga menuhankan Yesus. Yang disampaikan Bang Faruk itu berdasarkan daripada data dan tertulis di Bible sendiri. Kalau saya sih bang ikut-ikut aja bang dari orang tua. Oh, berarti sama kayak kami dulu bang, Bang Faruk juga dulu. Tapi Bang Faruk ujung-ujungnya belajar. Nah di sini saya dari mulai sering-sering mendengarkan lab ini, jadi saya pengen apa namanya macam Tertarik lah. iya gimana Nah. sih Tuhan ini kok Tuhan bisa mati 3 hari gitu pikiran saya gitu kan. Nah, betul bang. Bahwasanya ini kita bedah lagi bang ya. Yang bangkit pada hari ketiga itu di Lukas 24. Di Lukas 24
nomor 46. Nah, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Mesias menurut keimanan abang Tuhan sebagai Tuhan atau tidak, bang? Bukan, soalnya dia tidak pernah di situ mengaku sebagai Mesias. Iya, memang enggak, maksudnya gini, dalam keimanan abang yang dikatakan Mesias ini sebagai Tuhan atau tidak? Sebagai nabi. Kalau abang sekarang menganggap Yesus sebagai nabi? Kalau sekarang saya menganggap itu. Oh, sekarang udah menganggap itu. Oke. Nah, di sini di Yohanes 8, Bang. Nah, ini Yohanes 8 nih. Ini tadi juga menerangkan tentang pertanyaan Cieni juga tadi. Yohanes 8 17 18 ini. Apa katanya di sini, Bang? Dalam kitab Tauratmu ada tertulis kesaksian dua orang adalah sah. Kitab Taurat. Nanti kita buka di kitab Taurat. Apa kata Yesus? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Cukup dua orang. Artinya Yesus kan sebagai utusan. Sebagaimana Nabi Muhammad juga difirmankan oleh Allah di surah Al-Fatih 28. Waladi Allah yang mengutus Nabi Muhammad menjadi saksi Nabi Muhammad. Di 29-nya Muhammad Rasulullah. Nah, ini di mana tertulis di nomor 17-nya? Kita buka di Ulangan kalau nggak salah. Ulangan 17. Ini Ulangan 17 ayat 1 2 3 nih. Ini tentang kesaksian yang tadi manusia ya, tertulis dalam hukum Taurat. Apabila tengah-tengah melakukan kesalahan, sampai kemarin nih di 6-nya. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi, harusnya yang si Pulan tadi dihukum mati. Harusnya mati, dibunuh oleh dihukum mati. Atas keterangan satu orang saksi saja, janganlah dihukum mati. Iya kan? Artinya satu saksi tidak boleh. 2 3 lebih itu boleh. Nah, kita ambil ke korelasi di sini, Bang. Di Matius 27. Matius 27 nomor 63, 62 63. Nah, ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Berapa orang yang datang kepada Pilatus, Bang? Lebih dari 2 ya, imam-imam. Lebih dari 2 kan? Ya, imam-imam, orang-orang Farisi. Dan mereka berkata, Tuhan kepada Pilatus, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Siapa yang berkata, Bang, menurut dari 63-nya, Bang? Enggak tahu juga, Bang. Nah, yang berkata ini si penyesat menurut siapa? Menurut imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Menurut daripada ini, ya, karena dia pernah berkata kan sewaktu hidupnya. Nah, di sini kenapa mereka berani berkata? Karena mereka ini banyak saksinya. Bukan kayak Yesus mengatakan tadi, saksi 2 orang adalah sah. Sementara ini imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Imam-imam ini adalah imam-imam kepala ini adalah keturunan daripada Harun. Yang keagamannya udah dijamin sama Yesus. Di mana tuh keagamaan yang dijamin sama Yesus? Di Matius 5:20. Yesus melabelin keagamaan mereka tuh lebih benar gitu. Nih, apa kata Yesus nih? Maka aku berkata kepadamu, ini kepada mereka pengikut Yesus nih. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dan daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini Yesus yang ngomong. Kalau Yesus lebih benar hidup keagamaan daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tentu Yesus mengatakan, kamu Bang Roni, aku ajarkan contohnya gitu. Tapi karena hidup keagamaan aku tidak lebih benar daripada orang-orang ahli Taurat, pasti aku mengatakan demikian. Kamu harus hidup di bawah, kamu harus mengikuti orang-orang Taurat dan ahli orang-orang Farisi nih. Oke, siap Bang ya. Jadi ada selanjutnya pertanyaan saya. Kalau yang Abang pahami lah, apa agama sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Yesus? Agama sesungguhnya mengajarkan tentang kembali lagi nih Bang di Yohanes 17:3 mengajarkan tentang mengenal itu saya maksud Bang. Jadi saya maksud Bang. Contoh begini ya. Gimana? Seperti Daud dia mengajarkan tauhid, Ibrahim dia mengajarkan tauhid juga. Terus kalau Nabi Isa gitu. Ini tauhid ini. Tauhid juga ya. Ini tauhid Bang. Larikan ke apa? Sal, larikan ke Hai Bani Israel, dengarkanlah
Tuhan Allah kita, Tuhan itu Oh. Esa. Tauhid itu. Di Matius 4 Kak Noraya. Yohanes 4 ya. Turunkan, Sal, dia kuturunkan karena dia kena pelanggaran itu, ngerokok dia tadi berarti itu lagi. Ngerokok dia tadi ya. Oh, merokok. Ya udah. Aduh, sayang sekali abang itu. Kalau enggak gini aja toh, kalau dia merokok lagi, maunya jangan lagi suruh dia open cam, nggak apa-apa. Yang pasti kan kita udah lihat wajahnya, itu aja yang perlu kan. Nah kadang nggak nyadar kalau mau merokok lagi, kadang nggak nyadar. Suruh naik lagi toh, suruh naik lagi, bagus dia tuh. Iya, naik lagi Roni. Gak usah open cam lagi, gak usah open cam. Nggak apa-apa open cam, tapi jangan ngerokok gitu loh. Dia nggak nyadar itu tadi dia merokok, ngambil rokoknya dia nggak nyadar. Makanya itu kubilang. Iya, ini nggak nyadar dia. Enggak, mau nengok itu aja sih bang. Yang apa tadi, yang saya tanya tadi itu aja. Nah ini bang. Yesus jawab nih, hukum yang terutama dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kan sama ke 17:3 tadi kan bang. Begitu juga Nabi Muhammad, begitu juga nabi-nabi sebelumnya mengajarkan tentang tauhid. Begitu. Yang jadi permasalahan gimana bang? Berarti sesungguhnya yang diajarkan apa ini? Yang Yesus. diajarkan Yesus tauhid, tidak Ya. pernah mengajarkan Kristen. Karena apa? Gak mungkin Tuhan bang di sini bang ya. Di Lukas 22. Nah, di Lukas 22 41 sampai 43 ya. Ini aku baca bang. Kan gak mungkin kalau dia sebagai Tuhan dia berserah diri juga kepada Tuhan. Gimana sih maksudnya itu aja nanti. Nah lihat nih. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Ini mereka muridnya ya. Dari mereka. Iya. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kan nggak mungkin seorang Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lalu apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan. Kan nggak mungkin ya, malaikat ciptaan Tuhan diberi kekuatan pada malaikat. Ini malaikat ketika berjumpa dengan Yesus tidak menggunakan apa? Menampakkan diri seutuhnya sebagai manusia agar Yesus melihat. Kalau nanti sebagai cahaya nanti dipikirnya iblis lagi dong kayak di bukit. Iya betul. Iya kan? Iya, masuk akal juga sih. Nah, begitu juga ketika ada cerita tentang di hadis tentang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Maka sahabat bertanya, dia tuh bertanya tentang perintah hukum Islam bang Bang Paruk ya, gimana sih Bang Paruk? Yang malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, namun dia bertanya, dia membenarkannya. Iya. Apa itu Islam gitu? Jangan sini. Nah, artinya kan ketika artinya kalau Tuhan kalau malaikat aja bisa mengambil rupa manusia, kok Tuhan kok nggak bisa gitu? Kok Tuhan harus dilahirkan? Ya impossible dong gitu. Masuk akal juga. Gitu bang. Oke, saya sudah mendapat jawabannya bang. Mulai Oke. dari yang kita bahas dari Saya masuk ya. Oke Kak Noras. Itu saya masuk ya toh. Tapi apa tuh namanya? Kau nggak usah apa Sal. Begini, kau bagian data aja. Soalnya Bang Roni mau minta data kan? Suara saya jelas. Ya jelas kan jelas. Oke. Nah sebenarnya poinnya di sini begini. Si Ronita kan tadi kakak dengar tidak mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan, benar? Iya betul. Nah, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai seorang nabi. Masalahnya begini, Dek. Ketika Nabi Isa atau di dalam Bible kalian itu Yesus, dia sudah terangkat naik ke langit, itu sudah setelah itu 600 tahun kemudian Allah mengutus nabi terakhir, nabi penutup.
Bayang ini di apa dulu lah, di mute dulu. Bayangnya di mute. Besarkan saya Sal, besarkan saya. Nah, saya kasih tahu. Ini kita pelan-pelan ya dek ya. Iya. Kita pelan-pelan. Mana si Ronia? Kenapa di bawah? Oke. Kita yang harus dapat poinnya tuh. Aduh, ini siapa yang besarkan ini? Sal, besarkan aku. Nah, yang poinnya tuh yang harus Roni tahu, Yesus ini untuk siapa? Kan begitu. Tadi kan sudah dituliskan saya tadi ada bacaan itu tadi. Apa? Saya ini hanya untuk Bani Israel gitu kan tadi guys. Yes. Nah, setelah Sal di mute. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi penutup, dikatakan di dalam surat Saba ayat 28. Coba dibaca apa? Dibaca Sal, dibaca aja. Saba ayat 28 kalau nggak salah. Saba ayat 28. Ya. Nah, Noise, nggak apa-apa lah noise. Saya kebetulan apa tadi tutup pintu itu biar tidak noise. Tutup pintu itu. ini ya Bang, nampak Bang ya, nggak apa-apa di bawah aja Bang. Tidaklah kami mengutus apa-apa, nggak engkau apa-apa. Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini sekarang Abang udah mengetahui nih. Nah. Di Stokan Nora. Nah, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Terus bagaimana yang pengikut-pengikut Nabi Isa pada waktu itu selesai, nggak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir penutup, nggak ada lagi pengikut Nabi Isa, pengikut Musa, nggak ada lagi, selesai semua. Jadi orang Yahudi bagaimana? Nah, makanya dikatakan, itu Faruk turun deh. Makanya dikatakan kalau orang Yahudi itu, orang kafir itu ada beberapa macam disebut. Ya, kafir karena non Islam, ya toh kan, atau kafir nanti itu biasanya itu Faruk bisa menjelaskan. Nah, jadi setelah datangnya Nabi Muhammad, itulah sebagai apa kita? Sebagai penerus risalah lagi. Nah, kita mengikuti beliau. Terus Yesus, Nabi Isa selesai, sudah tidak ada lagi. Jadi yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, itulah yang akan dijamin masuk surga. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu apa? Allah sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi pengikut Nabi Muhammad itu disebut seorang muslim yang beragama Islam. Jadi kalau kamu tidak menyembah Yesus, tetap kamu akan dikatakan apa? Kafir, karena pengikut Yesus itu udah selesai deh. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, gak ada lagi. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang masuk ke jannahnya Allah. Allah menjanjikan kepada umatnya yang mengikuti perintah, yang beriman kepada Allah dan nabinya, yaitu siapa? Rasulnya, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dikatakan adalah Rasul penutup. Gak ada lagi. Ada yang mengatakan, saya seorang Nasrani, saya tidak menyembah Yesus, saya tidak menyembah Nabi Isa, saya hanya menyembah Tuhannya Nabi Isa. No, tetap kau ditolak. Apakah Islam itu mengajarkan kasih? Kasih dek, saya kasih tahu ya. Kasih itu tidak perlu dicantumkan dek. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Mengatakan aja kepada orang tua itu tidak boleh. Berarti apa? Kita harus mengasihi. Betul? Saling tolong menolong di dalam Islam. Apakah harus harus tercantum di situ kata kasih? Tidak. Saling tolong menolong sudah kasih. Jadi tidak seperti begini dek. Yesus datang bukan untuk mengajarkan kasih dek. Tidak ada kasih. Kasih itu tidak perlu dijabarkan menjadi PB. Perjanjian baru, hukum kasih semua, nggak ada deh. Kasih itu sudah diterapkan di dalam diri manusia ketika dia mengikuti perintah Allah. Betul tidak? Iya. Betul kan? Kamu menolong orang berarti bukankah kamu tidak kasih kepada orang itu? Iyalah. Dengarkan saya baik-baik ya dek ya. Saya, itu Faruk, Sal, ini kami dari Kristen dulu. Kan begitu. Jadi begini dek. Kalau di dalam Islam, makanya beda. Coba ya, kalau kamu betul-betul membaca Bible kamu sendiri. Agama itu artinya tidak kacau.
Allah mengatakan sesungguhnya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah. Terus kenapa cuman Islam? Karena saya kasih tahu. Karena apa? Karena hanya di Al-Quran sajalah Allah itu menetapkan aturan, petunjuk, syariat kepada manusia. Kenapa harus kepada manusia? Karena apa? Karena Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah membedakan antara manusia dengan binatang. Maaf, binatang nggak pakai aturan, Dek. Manusia pakai aturan. Bahkan soal bercebok saja, maaf ya, soal bercebok saja Allah itu atur. Biar manusia tidak kayak binatang. Soal menggauli istrimu atau berjima kamu suami istri saja Allah atur. Diatur semua, Dek. Biar apa? Biar tidak sama seperti kamu dengan binatang. Maaf ya, binatang itu makan, manusia makan, tapi binatang nggak ada aturan. Manusia ada aturan. Adakah di dalam Bible kamu tercatat, hei Roni, janganlah kamu mengawini ibumu, saudara ayahmu, adikmu, kakakmu? Ada nggak? Nggak ada. Soal berpakaian kepada wanita, ada nggak di dalam Bible itu diatur? Nggak ada. Syariat pernikahan, ada nggak diatur di dalam Bible? Bahkan di dalam Bible kamu sendiri tidak ada soal pernikahan, tetapi perkawinan. Terus pernikahan solusinya ada nggak diatur? Ketika kalian sudah saling menzolimi, misalnya Roni punya adik kandung perempuan, selalu dipukul sama suaminya bertahun-tahun. Bagaimana solusi dari Kristen? Nggak ada. Tidak boleh kamu menceraikan kecuali dia dalam keadaan berzina, betul nggak? Di dalam Islam diatur, Dek. Allah itu membenci perceraian tetapi dihalalkan. Karena hukum yang dibuat kepada manusia itu harus adil bagi manusianya. Harus adil. Contoh, saya memilih Roni misalnya sebagai suami saya. Tetapi Roni tidak bersikap baik kepada saya. Saya tidak dinafkahi, saya dipukul, Roni berjudi. Terus bagaimana saya yang menginginkan kebahagiaan? Saya meminta kepada Allah diberikan laki-laki yang bisa menjadi imam saya. Oh, nggak ada solusinya di dalam Bible kau. Kalau orang yang bisa bercerai itu kalau itu dia berzina, baru bisa bercerai. Solusinya bagaimana? Silakan kamu bercerai. Allah akan menggantikan laki-laki yang buruk ini menjadi laki-laki yang baik. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Jadi semua ada, deh. Aturan syariat di dalam Al-Quran itu ada. Itu untuk siapa? Untuk manusia. Coba kalau dipikir hal sepele saja. Roni tahu dari mana makan harus pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Tahu dari mana? Pasti dari orang tua. Orang tua tahu dari mana? Orang tuanya sampai kepada nenek moyangnya. Nah, sekarang nenek moyangnya tahu dari mana? Di dalam riwayat suatu hadis, Nabi Muhammad berkata begini, janganlah engkau memegang kemaluanmu, membersihkan kemaluanmu dengan tangan kanan. Artinya apa? Artinya menggunakan tangan kiri. Hanya di Islam diatur. Kristen no. Kristen gak ada. Gak ada Kristen. Ini pertanyaan Roni. terakhir, Kak. Ya, oke, silakan. Ini pertanyaan terakhir. Silakan. Selesai pertanyaan satu ini apabila tepat jawaban kakak. Iron Drum. Lanjut. Silakan, Dek. Pertanyaannya kepada kakak sendiri ya. Apakah kakak dijamin masuk surga? Hanya gitu. Oke. Pertanyaan bagus. Ya, saya jawab nanti itu Faruk nyambung ya. Ya, ini dari saya ya. Kenapa saya memilih Islam? Islam itu artinya selamat. Saya kisi-kisi dulu, Dek. Satu contoh yang membuat sebagai satu hantaman bagi umat Kristen, satu contoh bagi umat Islam, yaitu kisahnya Fir'aun. Saya katakan, kenapa? Pada waktu Fir'aun hendak membunuh Bani Israel, Fir'aun di situ waktu menghadapi ajalnya, dia ingin
mengucapkan kata beriman kepada Tuhannya Musa. Dia ingin menjadi seorang muslim, yang dimana muslim itu adalah berserah diri. Berserah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Kenapa Allah tidak mengizinkan? Allah membuat contoh dari Firaun ini untuk manusia setelahnya, untuk manusia kedepannya, yaitu kita. Saya kenapa katakan sebagai tamparan bagi umat Kristen? Karena Firaun saja yang sudah menyatakan dirinya adalah Tuhan, ya, itu tidak diterima tobatnya, karena dia sudah sangat durhaka dan zolim kepada Allah. Dan Firaun saja yang sudah sebegitu durhakanya meyakini bahwa beriman kepada Tuhannya Musa bisa selamat. Makanya saya katakan, ini tamparan bagi saudara Kristen, contoh bagi saudara Muslim, bahwa beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah menjanjikan surga. Semua dosa-dosa sebesar apapun ketika kamu melakukannya, pada waktu kamu bertobat minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat. Hanya satu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, yaitu apa? Menduakan, musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah. Dosa yang lain insya Allah Allah akan kabulkan, akan hapuskan. Nah, Jadi saudara Kristen, kenapa dikatakan akan kekal di neraka? Sebentar, sedikit lagi. Kenapa saudara Kristen akan kekal di neraka? Karena mereka telah menyekutukan Allah, mengatakan Nabi Isa dan Bunda Maria itu adalah dua Tuhan selain dari Allah. nah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Apakah Ya. kakak pasti masuk surga? Yes. Pasti. 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 Saya sudah katakan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini Saya bisa sudah katakan, Dek. Aku paparkan segini nih, Toh. Aku paparkan Ya, ini segini. silakan. Ini aku paparkan supaya si Roni mudah memahaminya. Aku memaparkan dengan metode komparasi antara Tuhan versinya Kristen dengan Tuhan ya versinya Islam. Ini saya komparasikan ya dengan data ya, dengan skema. Besarkan aja diri itu. Yang mana mau itu besarkan, terserah, saya di sini mute. Mudah-mudahan Roni paham ya, Dek ya. Ini mungkin seutuhnya aku besarkan aku ya, biar Ya, gampang. bisa, Karena Mas. besar ini datanya. Mudah-mudahan paham. Nah ini baru kali ini aku diskusi seserius ini teman-teman ya. Ntar ya, kita komparasikan data, penuh dengan data ini. Bukan seperti misionaris yang berbicara penuh dengan dogma dan juga dusta belaka. Bentar ya, mana besarkan penuh ini? Bentar ya. Bentar, ubah dulu Roni. Oke. Kita kaji dulu perjalanan iman. Ya, dari iman Kristen dengan imannya teman-teman Islam. Ya, perjalanan iman dalam konsep iman Kristen menuju surga. Ini ya, surga Tuhannya Kristen. Dalam versi surga Tuhannya Kristen, mereka harus percaya ya skema yang saya bangun ini. Inilah proses skema ini. Yang pertama yang mau saya sampaikan, di mana skema ini ya ribet, menunjukkan sejatinya Tuhan itu bukan maha kuasa, tapi lemah. Karena apa? Untuk mendapatkan surga dalam iman teman-teman Kristen, mereka itu harus percaya Tuhan itu lahir. Setelah lahir, mereka harus percaya Tuhan itu hidup di dunia dalam kondisi menderita. Karena tidak ada selain dari penderitaan yang diceritakan tentang Yesus ketika dia hidup di dunia. Karena Yesus hidup di dunia menderita, dia tidak punya apapun, dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Selanjutnya, Tuhan, teman-teman Kristen itu mengalami proses kematian. Setelah mati, ya, baru dia bangkit. Setelah bangkit, ya, baru percaya. Setelah bangkit, baru jika percaya tentang hal itu tadi dapat surga dalam iman Kristen.
Sementara ya narasi yang saya sampaikan ini tadi tidak ada datanya. Tidak ada datanya di dalam Bible secara eksplisit dikatakan ya Tuhan itu mengalami semua ini, tidak ada. Ini semua adalah bahagian-bahagian di mana merupakan dari dogma dan juga doktrin teman-teman iman Kristen. Sekarang kita lihat dari iman Islam, Tuhannya kami Allah, bagaimana dia memberikan surga? Allah, sifat Allah di dalam iman Islam, dia maha penerima taubat. Yang tertulis dalam surah An-Nasr ayat terakhir, di mana dikatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat. Cukup kamu bertobat, maka Allah akan memberikan jannah kepadamu selama kamu beriman. Karena apa? Ya, karena konsep surga di dalam Islam, ya, konsep mendapatkan surga di dalam Islam, ya, kamu tidak harus tidak pernah melakukan dosa. Surga di dalam iman Islam itu bukanlah tempat orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi surga di dalam iman Islam adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Selama kamu beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Dia dengan apapun, tidak menghadirkan tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan lain bagi dirinya, maka kamu layak memasuki surga. Kuberikan analogi kepada Shironi. Ini analogi. Seandainya kamu tinggal di Indonesia ini, seandainya kamu melakukan sebuah tindakan kriminal dan kamu diberikan hukuman penjara selama 2 tahun, setelah keluar dari penjara, apakah kamu masih warga negara Indonesia? Apakah kamu masih warga negara Indonesia, Roni? Masih Bang. Masih. Itu jawaban yang betul. Karena apa? Terlepas dari kesalahanmu, kriminal yang kau lakukan, kau masih warga Indonesia. Tapi ketika kau makar kepada negara Indonesia, kau makar kepada kepemimpinan Bapak Prabowo, kau hadirkan presiden-presiden lain selain Bapak Prabowo di negeri ini, terus kau ditangkap, apakah kau masih dianggap warga negara Indonesia? Pastinya tidak, kan? Karena kamu dinyatakan pemberontak. Iya. Tidak, karena kau sudah menghadirkan presiden lain selain Bapak Prabowo. Gak pantas lagi kau dikatakan warga negara Indonesia. Begitu juga lah konsep surga di dalam Islam. Tuhan kami itu maha kuasa. Dia gak perlu hidup penuh dengan drama, pura-pura lahir, pura-pura menderita, pura-pura dibudahin, pura-pura dipukulin, pura-pura dibunuh, pura-pura bangkit hanya untuk menebus dosa. Gak perlu. Hakikat Tuhan itu maha kuasa. Ku ampuni, kata Allah, maka diampuni. Tiada satu makhluk pun yang bisa membatasi dan juga mencegah ampunan dari Allah jika Allah berkehendak memberikan ampunan terhadap hambanya. Nih, saya kasih data nih, contoh yang tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 122, apa katanya? Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya surga itu tempat orang beriman. Kenapa surga itu harus tempat orang beriman? Karena tidak ada yang bisa menjamin. Allah yang menciptakan kamu, Roni. Allah tahu dalam dirimu itu ada hawa nafsu. Tak mungkin kau hidup di dunia ini tak melakukan dosa, nggak mungkin. Dan apa yang ku sampaikan ini ya terdapat di dalam sebuah hadis di mana dikisahkan Nabi Muhammad SAW menceritakan ketika malaikat itu melaknat manusia karena dia lihat manusia itu melakukan dosa. Lalu Allah berkata kepada malaikat, tak mudah untuk menjadi manusia, katanya. Inilah kisah yang terjadi di Babilonia.
ketika cerita tentang